أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin peserta atau jamaah kajian Al-Quran, baik yang hadir di Masjid An-Nur maupun yang mengikuti di rumah masing-masing. Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama mendapat kesempatan, kesehatan dan peluang untuk ngaji. Semoga ini menjadi ibadah bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 6. Mungkin satu ayat, tapi akan dihubungkan dengan ayat-ayat lain sebagai namanya munasabah atau korelasi. Bapak dan Ibu bisa sama-sama mengikuti membuka Al-Quran atau mengikuti melalui PowerPoint ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, sawa'un, sama saja, alaihim, atas mereka, a'anzartahum, apakah engkau Muhammad memberikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau engkau Muhammad tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka mengambil sikap tidak beriman. Inilah ayat yang akan kita bahas. Ini surat Al-Baqarah ayat 6. Nah, kita akan kembali membaca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang pertama, kita akan menjelaskan konsep kufur. Konsep kufur ini terbentuk dari 3 huruf, yaitu kaf, fa, ra. Nah, ini bisa dibaca kafaro, kafaru tadi. Kalau orangnya bisa kafir, kafirin, kufar. Pokoknya patokannya adalah 3 huruf saja, kaf, fa, ro. Nah, dalam Al-Quran akan ditemukan beberapa perubahan-perubahan sesuai dengan konteks, tapi tetap kuncinya kaf, fa, ro. Nah, ini diberikan kunci seperti ini. Kenapa? Supaya Bapak dan Ibu bisa mengembangkan sendiri. Supaya Bapak dan Ibu bisa mengembangkan sendiri pada saat membaca Al-Quran. Nah, apa saja maknanya? Saya mencatat ada 5. Nah, ini ditemukan atau saya mendapatkan sumber ini dari kamus Lisanul Arab, kamus induk bahasa Arab yang 15 jilid, masing-masing jilid itu sekitar 700 halaman. Cukup. Jadi ada 5. Mari kita sebutkan dulu. Nah, ini namanya ngaji kamus. Itu kajian mufrodat, dirosat mufrodat di alfadil Quran.
kajian kosakata Al-Quran. Jadi kata-kata kufur itu pertama artinya menutup. Seperti kita menutup pintu, menutup jendela, menutup jalan. Itu menutup. Yang kedua menolak. Itu ada hubungan. Menolak orang masuk dengan cara menutup pintu. Menolak orang lewat dengan cara menutup jalan. Jadi antara makna satu, makna dua, makna tiga itu terjadi kesamaan. Yang ketiga itu mengingkari. Kalau menutup dan menolak bisa berakna denotatif, bisa harfiah seperti menutup pintu, menutup jalan, menutup telinga. Lalu nanti punya makna konotatif mengingkari. Yang keempat enggan. Enggan itu tidak mau. Baru yang kelima melawan. Al-mu'anadah. Nah, inilah 4 kunci untuk menjelaskan kata kufur. Tentu bukan hanya kufur, karena dalam Al-Quran perubahannya cukup banyak. Bisa kafaru, bisa kafarot, bisa kafirin, bisa kufar, bisa kupron. Kuncinya tadi huruf 3 huruf kaf, fa, ro. Nah, sekarang kita akan melihat kufur itu menutup. Dikaitkan akan dihubungkan dengan sikap manusia. Menutup apa yang ditutup? Oh, yang tadi kalau diberikan begini. Diawali dengan sikap menutup, lalu menolak, lalu mengingkari atau ingkar, enggan, pada akhirnya berusaha untuk melenyapkan. Nah, ini yang paling berat itu kalau seseorang kufur sudah pada tingkat melawan. Gitu. Yang paling berat yang kelima, melawan. Kalau sikap yang pertama, kedua, dan ketiga serta keempat itu tidak mengganggu, karena itu adalah kebebasan dirinya. Tapi kalau yang kelima ini sudah melawan. Maksud melawan dia gini, seorang mengingkari Rasul, menutup, oh saya tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Saya menutup pikiran untuk menerima pesan Al-Quran. Lalu menolak, lalu mengingkari kebenaran Islam, mengingkari Al-Quran, mengingkari Allah. Lalu enggan saya masuk Islam, meskipun hatinya membenarkan. Nah, sampai batas ini tidak akan punya dampak apa-apa buat kita. Dan Al-Quran pun juga memberikan kebebasan. Gitu. Tapi kalau sudah sampai kepada sikap yang kelima, melawan, nah, Muslim harus merespon. Kalau dia melawannya dengan pikiran, lawan dengan pikiran. Kalau melawan dia dengan berusaha untuk melenyapkan Islam dari satu kawasan, ya kita harus bergerak. Itu. Jadi kenapa jihad itu diletakkan di ujung? Karena kita bisa rukun dengan orang yang kafir sepanjang kekufurannya sampai level 4. Tapi kita tidak bisa kalau dia mulai berusaha untuk menyingkirkan, mendiskreditkan, merebut kedaulatan, nggak bisa diam. Kalau diam kita berdosa, berarti kita tidak punya kemampuan untuk mempertahankan bela diri. Itu. Mudah-mudahan ini dipahami nih. Jadi Pak siapa nih mana? Pak ini jangan berpikir Pak, ini ini terlampau tinggi kuliah tentang kufur. Enggak. Justru kita harus tahu dari akar sampai pucuk. Gitu. Saya ingin kuliah ini mendalam dari akar sampai pucuk. Ternyata konsep kufur itu
luas dan dalam gitu. Kufur itu tadi makna yang menutup. Apa yang ditutup? Pertama al-aqlu, yang itu pikiran, nalar, logika, rasionalitas. Nah, kalau ini sudah jadi sikap, susah. Makanya nanti ayatnya, apakah engkau memberikan peringatan atau tidak? Tidak akan beriman, karena dia sudah mengambil satu sikap, menutup logika, menutup rasionalitas, menutup pikiran, dan menutup dialog. Nggak mungkin bisa dialog orang kalau sudah a priori namanya. Jadi yang pertama, menutup itu akal. Yang dimaksud dengan akal itu al-fikroh, pikiran, nalar, logika, rasionalitas, ilmu. Yang kedua, itu yang ditutup itu al-qalbu, hati. Nah, dalam hati itu ada dua kekuatan. Azab rasa. Yang kemudian para psikolog modern menyebutnya kecerdasan emosi. Yang kedua dalam kalbu itu ada ar-ruhi. Para psikolog menyebutnya kecerdasan spiritual. Jadi orang yang mengambil sikap menutup kalbunya, itu kepekaan perasaannya nggak bisa. Gimana Nabi bersikap santun, gimana Nabi ramah, gimana Nabi sangat manusiawi, tidak terlihat, tidak terasa. Karena dia sudah pada tingkat menutup. Menutup itu sampai kepada tidak ada input, tidak diterima, masukan diterima. Dia sudah pada tingkat a priori. Dalam psikologi gitu. Lihat saja bagaimana Anies Baswedan di Jakarta berbuat, ya kelihatan itu jelek saja. Data ada, kebijakan ada, langkah ada, masyarakat banyak mengakui mensejahterakan Jakarta. Lihat orang yang benci, itu sudah pada tingkat kaparo kepada Anies Baswedan. Ternyata kalau terbuka, orang Hindu, orang Buddha di Jakarta mengakui ada perlakuan penyetaraan, ada perlakuan yang sama. Dukungan juga datang bukan hanya dari kalangan Muslim. Itu yang terbuka. Itu contoh. Tapi ini yang dihadapi bukan Anies Baswedan, tapi yang kita kuliahkan tuh menghadapi adalah tentang konsep Tuhan, konsep Al-Quran, konsep iman. Nah, kuliah kita memang Al-Quran, tapi masuk ke wilayah psikologi. Kalau orang sudah ambil a priori, data apapun juga nggak sanggup mengubah. Itu yang betul. Apakah engkau memberikan peringatan atau engkau tidak memberikan peringatan? Mereka mengambil sikap tidak beriman. Nah, itu sudah berat sampai kepada tingkat a priori seperti itu. Cukup banyak orang yang tidak masuk Islam, tapi dia membuka pikiran. Dia mengakui Islam rasional, mengakui, tapi dia mengambil sikap enggan. Yang tadi, kufur yang keempat, enggan. Nah, kalau itu dia sedikit terbuka, dia mengakui, dia cukup banyak mengakui, tapi dia mengambil sikap enggan. Para orientalis yang menganggap sikap itu berpikir, ya Muhammad boleh jadi benar, gitu. Jadi dia teori kemungkinan Al-Quran bisa jadi betul firman Allah, tapi di hati saya sudah ada doktrin Trinitas, gitu. Saya enggan. Atau udahlah saya mengambil sikap tidak beragama, gitu. Yang penting berbuat baik. Nah, itu dia mengambil sikap, berarti Tuhan tetap diingkari, dia ambil sikap kemanusiaan.
Namanya humanitas, humanisme. Boleh jadi orang itu baik. Nah, lalu yang mengambil kaidah, yang penting baik. Kebetulan ada orang Islam yang memang kurang ajar lagi. Dia semakin data empiris. Lihat aja, sholatnya tekun tapi korupsinya juga jalan. Lebih baik kita tidak mengikuti agama tapi kita tidak korupsi. Nah, itu jadi orang Islam yang seperti ini jadi racun terhadap Islam. Gitu. Karena orang yang mengambil sikap humanitas mendapatkan pembenaran secara empiris. Itu orang Islam kalau berkuasa korupsi. Itu orang Islam nggak bisa memimpin. Nah, jadi orang Islam yang seperti ini bukan mengharumkan Islam, merusak citra. Makanya saya ngambil sikap hukum saja walaupun orang Islam. Tapi harus adil hukum. Bisa gitu. Ya. Gitu kira-kira nih. Jadi kuliah kita dari ayat ini akan sedikit saya ajak ke soal psikologi agama, psikologi umum. Kok Asep berat banget kuliahnya? Ya kapan naik kelas lah kalau tidak di gitu. Kapan naik kelas? Itu. Ya. Nah, yang kedua dalam kalbu itu ada ar-ruhi. Dalam bahasa Inggris kan itu spirit, spiritual, spiritualism. Apakah orang-orang yang tidak beriman memiliki itu? Punya. Spirit itulah kekuatan untuk mengakses kekuatan yang tak terlihat. Nah, ya itu yang disebut kalau yang terlihat itu fisik. Yang tak terlihat itu namanya metafisik. Nah, orang-orang yang tidak beriman juga punya kepercayaan kepada dunia yang tak terlihat. Dia percaya kepada kekuatan gaib, dia percaya kepada kekuatan magic, dia percaya kepada unsur-unsur yang mistisisme. Gitu. Tapi anehnya, nggak tembus kepada yang maha tinggi, yang maha gaib, Allah. Jadi spiritualitas orang-orang yang tidak beriman itu melingkar saja. Tuh, dirinya, alam yang metafisik, melingkar. Tapi dia tidak sampai meyakini yang Rabbul Alamin Allah. Kenapa? Karena dia mengambil sikap tadi, menutup, menolak, mengingkari. Sementara kebutuhan manusia kepada yang tak terlihat itu sudah Allah goreskan di hati kita. Karena itu spiritualitasnya spiritualitas yang tidak bertuhan. Jadi kalau menyebut kata spiritualitas belum tentu beriman kepada Allah. Jangan terjebak. Oh, kalau sebut spiritual tuh agama, belum tentu. Kita menggunakan spiritualitas dalam kerangka agama, tapi itu kan manusia menggunakan pandangan psikologi, pandangan tentang filsafat. Gitu. Nah, persoalannya sekarang sederhanakan, kalbu untuk terhubung dengan Allah itu ditutup, ditolak, diingkar. Padahal kita hidup ini karena Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh kita. Ketika kita membicarakan tentang ruh, itu kita akan membicarakan 3 poin satu rangkai. Ruh, qalbu, naf, jiwa. Dan itu dibahas dalam tasawuf. Nanti ketika kuliah tasawuf. 3 serangkai. Baik, sekarang kita tinggalkan. Kufur itu mengingkari. Nah, tadi yang kedua. Apa yang diingkari? Nikmat Allah. Inilah yang kemudian kufur yang tidak membuatnya kehilangan iman. Ya orang kufur. Tapi karena yang objeknya adalah nikmat Allah, bukan Allahnya, tapi nikmatnya. Maka ini disebut kufur nikmat.
Yang kedua, Allahnya yang diingkari. Itu lihat, ada dua mengingkari itu. Nikmatnya dan Allahnya. Kalau yang pertama, nikmat Allah diingkari, maka orang itu kemudian tidak punya kepekaan pikiran, tidak cerdas, tidak punya kepekaan emosi, berarti kecerdasan emosinya rendah, tidak punya kecerdasan rohani untuk bisa melihat, memikirkan, merasakan, menghayati nikmat Allah. Maka jiwanya menjadi jiwa yang berpikir negatif. Allah sudah berikan kenikmatan, tapi dia tidak melihat, tidak merasa, tidak menjiwai. Maka orang ini namanya kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat itu juga bermasalah. Dari struktur kepribadian. Struktur kepribadiannya bermasalah, pincang. Nah, ketika dia melihat berteman itu mendatangkan manfaat, silaturahim itu mendatangkan manfaat, itu kenikmatan, itu kebaikan, itu modal sosial. Tapi dia katakan dia gangguan, tidak melihat sisi positifnya dari pertemanan. Tidak bisa melihat dia positifnya sholat berjamaah, ngumpul, ngaji. Dia kan, bang waktu, bang umur, sia-sia. Nah ini orang termasuk kufur nikmat, nggak bisa melihat itu, ketutup. Bahaya ini orang kayak gini. Jadi sebetulnya walaupun dia tidak kehilangan iman, tapi juga membuat pribadi bermasalah. Jadi tidak nyaman hidup. Karena dia mindset negatif. Negatif itu menolak, menutup, mengingkari, enggan. Berat orang yang kufur nikmat itu. Itu ada kelainan pada struktur kepribadiannya. Walaupun dia tetap orang beriman, muslim, karena dia tidak mengingkari Allah. Gitu. Nah kalau sampai kepada Allahnya, wah berat mengingkari Allah itu. Hubungkan dengan surat An-Nas. Dalam surat An-Nas Allah itu kan ilahin nas, robbin nas, malikin nas. Ini saya sengaja tidak menyebut surat An-Nas dan insya Allah semua kita sudah hafal surat An-Nas. Ilahin nas, robbin nas, malikin nas. Nah itu yang kufur ke Allah. Ini yang diingkari 3. Mari kita jelaskan dulu masing-masing. Nah, jadi ingat dulu kufur terbagi 2, kufur nikmat, kufur kepada Allah. Jadi nikmat Allah, kedua Allahnya sendiri. Ketika mengingkari Allah itu berarti mengingkari 3. Allah sebagai ilah, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik. Gimana uraiannya? Tunggu supaya kita sistematis. Jangan orang menumpahkan air sekaligus nanti tumpah. Dengan sedikit-sedikit supaya masuk ke dalam pikiran kita. Gitu. Nah, sekarang kita akan mengambil contoh ayat tentang kufur nikmat tadi. Jika bersyukur, Allah menambah nikmat. Jika kufur, azab Allah sangat berat. Nah, ini bisa dibaca surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingat ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, kufur, maka pasti azabku sangat berat. Jadi kalau gitu, kufur lawannya syukur. Itu untuk nikmat. Orang yang mengakui ini nikmat Allah, ketika sakit pun, sakit itu juga merupakan luarnya pahit, tapi dalamnya nikmat. Lalu disikapi dengan sikap yang berusaha untuk menyembuhkan, terus berjuang, optimis. Boleh jadi seperti Nabi Ayub, dikasih penyakitnya lama.
tetapi ujungnya nikmat. Nah, jadi kalau gitu kufur kaitan dengan nikmat lawannya syukur. Bersyukur berarti mengungkapkan, menyatakan, melakukan kenikmatan Allah itu jadi aktual. Ada dalam pikirannya, ada dalam perasaannya, ada dalam kerohaniannya. Kalau itu yang dilakukan, Allah akan menambah kenikmatannya. Kenapa Allah tambah? Karena dia mengakui, menerima, membenarkan. Nah, sikap mengakui, membenarkan, itu sama dengan orang membuat orang seperti menumbuhkan. Nikmat itu menjadi tumbuh, menjadi berkembang. Maka dia menjadi sehat. Sehat pikirannya, sehat perasaannya, sehat rohaninya. Singkatnya, mentalnya sehat. Itu kira-kira. Inilah yang dimaksud dengan Allah akan menambah. Tapi kalau dia mengingkari, maka dia menanam energi negatif, menutup, menolak, enggan. Maka tidak melihat sisi positif dalam hidup ini. Padahal Allah berikan banyak kenikmatan. Ketika kita berteman, nikmat karena pertemanan. Ketika kita menghidup udara segar, nikmat karena alam memberikan kebaikan Allah. Nah itu semua tak terlihat. Jadi dia berpikir negatif. Nah berpikir negatif itu sudah merupakan azab dari Allah. Hidup ini menjadi tidak indah karena dia hanya melihat sisi negatif dalam setiap kehidupan ini. Dikasih pekerjaan tidak puas, dikasih jabatan tidak nyaman, dikasih teman, dikasih lingkungan, mau nyari apa? Tidak ada manusia yang ideal. Berteman itu harus mengambil sikap sisi positifnya, tapi juga kita harus siap juga menghadapi sisi-sisi kekurangan manusia. Gitu kira-kira. Nah, jadi kufur nikmat pun menurut hemat saya itu problem, itu penyakit, itu membuat orang punya struktur kepribadian yang aneh, ada kelainan. Baik, kita lanjut sekarang. Berikutnya mudah-mudahan bisa ada waktu. Nah, al-kafirun ini bentuk jama. Orang-orang yang mengingkari. Kalau kalau tunggal al-kafiru, tapi Al-Quran menggunakan jama karena untuk menggambarkan lebih dari 3. Al-kafirun, al-kafirin. Orangnya nih. Jadi sekarang bisa membedakan antara kufur dengan kafir. Kufur itu adalah sikap, perbuatan. Kafir itu subjeknya, orangnya, pelaku. Tuh, siapa? Nah, inilah pembagiannya. Gitu. Ini semuanya orang di luar Islam. Karena dia mengambil sikap tadi menutup, menolak, mengingkari, enggan untuk masuk Islam, untuk mengakui, untuk membenarkan. Tetapi Al-Quran membagi. Yang pertama, kafir kitabi, cara membacanya. Siapa yang maksud dengan kafir kitabi? Orang kafir, bukan muslim, tidak mengakui seluruhnya atau sebagian ajaran Islam, seperti menolak Al-Quran sebagai kitab, mengingkari Nabi Muhammad, mengingkari kiamat, mengingkari akhirat. Padahal akhirat itu bagian saja dari ajaran Islam. Tapi kitabi ini, lihat asal usulnya itu ajaran Nabi. Seperti ajaran Nabi Isa. Nah, asalnya ajaran Nabi Isa. Ajaran Nabi Isa itu bersumber pada kitab. Kitab Injil. Nah, kitab Injil yang asli itu adalah kitab Allah. Itu wahyu Allah. Itu kalam Allah. Itu ajaran Allah. Diturunkan kepada Nabi Allah. Diturunkan kepada Rasul Allah. Nabi Isa itu Nabi Allah, Rasul Allah. Sehingga yang dibawa oleh Nabi Isa itu dinullah, agama Allah. Isinya juga
sama dengan Islam. Ada 7 yang pokok itu. Tolong Pak Dedi, simak dengan baik ya. Dan Bapak bertanya saja di forum, jangan setelah ngaji baru bertanya gitu. Jadi kan teman tidak tahu pertanyaan Bapak. Gitu. Nah, yang satu, ajaran para nabi yang 25 nabi Rasul itu mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Itu diajarkan oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa mengajarkan itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, la na'budu illa iyyah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah. Bentuknya sholat. Nah, sholat itu juga sama. Hanya jumlah rakaatnya, waktunya lebih banyak. Kita hanya 17 rakaat, waktunya 5. Waktunya terutama aja dihitung waktunya. Tapi sama. Yang ketiga, wala nusyrika bihi syai'an. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Yang keempat, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam. Tidak mempertuhankan sesama manusia atau makhluk lain seperti jin, setan. Tidak, Allah saja. Karena Allah tuh Tuhan itu hanya satu, yang lain itu bukan Tuhan. Tapi dianggap Tuhan oleh orang-orang yang sesat. Gitu. Yang kelima, meyakini ada hidup setelah mati. Yang keenam, meyakini ada pertanggungjawaban. Jadi hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang ketujuh, meyakini ada surga, ada neraka. Nah, inilah titik temu ajaran. Kenapa jadi sama? Kan sumbernya satu. Sama-sama dari Allah. Nah, tapi begitu sampai di tangan seorang nabi, kita ambil kasus Nabi Isa, respon terhadap Nabi Isa dan kepada para nabi yang 20 itu sama. Ada yang membenarkan, yaitu tadi, kalau membenarkan lawan daripada 4 tadi. Tadi menutup, kita ganti dengan membuka. Menolak, ganti dengan menerima. Mengingkari, ganti dengan membenarkan. Enggan, diganti dengan punya spirit. Motivasi kuat. Lalu yang kelima, melawan, ganti dengan membela. Nah, ini orang beriman. Jadi kepada Nabi Isa juga ada yang beriman. Seperti Hawariyun, itu sama dengan kita, itu ahli surga. Walaupun disebut agamanya agama Nasrani. Nasrani yang gini ahli surga ini. Karena agama Nabi Isa itu disebut agama Nasrani, Nasoro. Ini Nasoro yang seperti ini sama dengan kita ajarannya. Dan ahli surga. Tapi yang lain sama-sama kaum Bani Israel, sama-sama kaum Yahudi, Bani Israel. Kebalikannya tadi yang kita bahas. Itu menolak, menutup, mengingkari, enggan melawan. Nah, terhadap orang ini namanya Allah menyebut kafir kitabi. Kenapa dibedakan dengan yang lain? Untuk membedakan dengan orang kafir yang betul-betul dia tidak berdasarkan wahyu, berdasarkan agama budaya. Gitu. Jadi yang kita hadapi sekarang, Nasrani di zaman sekarang itu ajarannya yang Trinitas itu kafir, tapi kitabi. Apakah kita gimana sikap kita? Sepanjang mereka tidak mengganggu, kita toleran. Kita hidup rukun saja. Muslim tidak boleh memulai mengganggu. Tapi dengan catatan, dia menolak untuk kamu mengingkari urusan pribadi lu. Kamu enggan. Nah, tapi yang kelima, kamu tidak melawan. Nah, kalau melawan kita hadapi. Karena kita punya harga diri. Itu.
Jadi tadi saya diwawancarai, tadi saya khotib di Masjid Al-Mujahidin, ini sebelah. Setelah sholat, kemudian ada orang Kementerian Agama wawancara, pikir, apa mas temanya? Moderasi beragama. Ini kesempatan sampaikan kepada Menteri Agama ya. Saya sampaikan saja. Ini tolong sampaikan ya, senyum-senyum ya. Baik Pak. Tapi saya belum yakin berani lah tetap nyampaikan kepada Menteri. Gimana sih strukturnya di kantor? Gitu. Tadi saya baik Pak Uli, minta tolong nih Pak Uli, kayaknya baterainya kelihatan agak kita santai saja nanti kita. Nah inilah yang dimaksud dengan kafir kita, seperti itu. Ini uraiannya. Bagaimana nih tiba-tiba terganggu? Gimana Poli? Lupa saya tadi baterainya. Nah, tadi sudah muncul. Gimana Poli? Tadi sempat muncul tadi. Baik. Kita udah kembali. Ya. Ini belum. Enggak. Berapa tadi? 88 berapa? 0871. Ya. 9890. Ya. Apakah sudah connect lagi? Terima kasih. Nah ini tentang Bapak dan Ibu hadirin yang mengikuti dari rumah, tadi sedikit ada gangguan teknis dan sekarang alhamdulillah sudah kembali atas kebaikan Pak Uli ini. Subhanallah. Nah ini ahlul kitab adalah istilah Al-Quran untuk menyebut orang-orang yang menghubungkan dirinya dengan kitab Allah. Khususnya kitab Taurat, ini orang Yahudi, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Rasulullah, Rasul Musa itu kitab Taurat, Rasul Isa alaihissalam itu kitab Injil, dengan menyatakan dirinya sebagai pengikut ajaran Taurat dan atau ajaran Injil. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Aduh, sebentar. Nah, itu. Menurut Al-Quran, ahli kitab itu terbagi dua. Ada yang beriman kepada Nabi Musa dan ada pula yang kufur kepada beliau. Tadi sudah digambarkan. Ada yang beriman kepada Nabi Isa dan ada pula yang kufur kepada beliau. Nah, yang kufur itu Nabi Isa mengajarkan Tuhan hanya satu, lalu Nabi Isa sendiri diyakini sebagai Tuhan. Siti Maryam dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini mengingkari. Mengingkari itu bahasa Arabnya kufur, kafir. Tapi karena dia latar belakangnya adalah nginduk kepada Nabi, sedikit di atas yang tidak punya kitab. Jadi kafir kitab itu ada spirit memberikan apresiasi kepada mereka.
dengan harapan mestinya lebih mudah memahami Islam karena dia juga punya kitab ya. Ada yang mudah pindah memahami Islam, ada yang sampai mati tadi mengambil sikap layu minum. Gitu. Demikian juga pada zaman Rasulullah SAW ada ahli kitab yang beriman kepada Rasulullah dan lebih banyak ya kufur, baik kufur terbuka maupun kufur tertutup. Nah, kalau kufur tertutup itu namanya munafik. Itu kufur tertutup. Ahli kitab yang kufur tersebut disebut orang-orang kafir kitabi. Nah, kufur itu menutup pikiran dan hati hingga menjungkir balikan kebenaran. Lihat nih gimana orang Yahudi di Madinah. Padahal Yahudi itu ahli kitab. Tapi tidak tercermin keyakinannya terhadap Nabi Musa sebagai Nabi Allah Rasulullah. Mengapa? Karena dia tutup pikiran. Pikiran itu logika, nalar, rasionalitas, ilmu. Rasulullah SAW diminta memperhatikan fenomena ahli kitab, khususnya Yahudi di Madinah. Yang beriman kepada Al-Jibti, loh ini ahli kitab, merasa pengikut Musa dan berpegang kepada kitab Taurat, tapi beriman kepada Al-Jibti. Al-Jibti itu kepada setan. Lalu beriman kepada Togut. Mengikuti ajaran, keyakinan orang-orang Mekah. Kenapa? Karena kepentingan politik. Itu politik yang kemudian menghalalkan segala cara. Kepentingan apa kepentingan politiknya? Mereka kalau melawan langsung pada Nabi Muhammad di Madinah nggak sanggup. Muhammad sudah besar di Madinah, tapi mereka pura-pura beriman kepada Nabi, menjadi warga Madinah, tapi diam-diam dia bersekongkol dengan orang Mekah untuk sama-sama menghancurkan Nabi. Jadi dia menggunakan tangan orang Mekah. Padahal dia warga negara, dia orang dalam, orang Madinah. Tapi dia bekerja sama dengan orang luar, itu orang Mekah, untuk menghancurkan Nabi. Nah, karena itu dia ikut keyakinan ya orang Mekah. Jadi kitabnya sudah betul-betul dibuang karena dia punya kepentingan politik. Apa kepentingannya? Muhammad hancur. Dia ingin menggerogoti ke wibawa Nabi, kepemimpinan Nabi. Begitu. Jadi kepentingan pasti dan kerjasama dengan orang kafir Mekah melawan Rasulullah dan kaum muslimin. Kenapa tidak melawan langsung? Mereka berhitung dengan tentang kekuatan. Itu. Jadi betapa jahat. Tapi Al-Quran tetap disebut kafir kitab. Jadi kafir kitab itu bukan berarti jaminan bahwa dia diakui oleh Islam. Lebih jahat kadang-kadang dari kafir yang tidak punya kitab. Kaum Yahudi ahli kitab mengatakan, ini surat An-Nisa ayat 51. Saya kutip. Bahwa orang-orang kafir Mekah hanya karena orang-orang itu memiliki tradisi memelihara Ka'bah dan menjamu orang-orang yang berkunjung ke Ka'bah, lebih benar jalan hidupnya dibandingkan dengan orang beriman kepada Rasulnya. Dia memuji-muji orang Mekah, hanya orang Mekah itu punya 3 tradisi yang positif. Pertama, memuliakan Ka'bah. Dia punya tradisi berkunjung ke Ka'bah untuk tawaf, untuk sa'i. Meskipun ketika tawaf yang dipanggil bukan Allah, tapi Lata, Uja, Manat. Yang kedua, itu punya tradisi menghormati tamu, ramah, santun kepada tamu. Yang ketiga,
itu bersahabat dengan siapa saja yang datang ke Mekah tuh dianggap saudara, dianggap dulur, dianggap ya keluarga besar lah. Oleh Yahudi dianggap, itu lebih hebat dibandingkan dengan Muhammad dalam beriman. Biasa. Nah, buka Al-Qur'annya supaya kuliah kita lengkap. Buka itu surat An-Nisa ayat 51. Nah, saya akan buka nih. An-Nisa 51. Nah, ini perilaku orang kafir tuh kayak gitu. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Alam taro, apakah engkau tidak melihat ilal ladzina utu nasiban minal kitab, terhadap orang-orang yang mendapatkan bagian dari kitab, maksudnya adalah Yahudi yang menghubungkan dirinya dengan kitab Nabi Musa, kitab Taurat. Yu'minuna, mereka beriman bil jibdi. Itu. Wa togut, jibdi dan togut itu adalah dewa-dewa yang dipercaya oleh orang Mekah. Itu. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, lalu mereka memiliki opini, memiliki pandangan terhadap orang yang kafir. Mereka punya opini positif terhadap orang kafir. Haulai, mereka ini orang-orang Mekah, ahda, lebih lurus, lebih terarah, lebih mendapatkan petunjuk minal ladina amanu, dibandingkan orang-orang beriman, dibandingkan dengan Muhammad dan sahabat di Madinah. Sabila, jalan hidupnya. Inilah namanya nih jungkir balik. Gitu. Jungkir balik banget. Kenapa sampai begitu? Karena dia menutup pikiran, logika, nalar. Kalau dicari akarnya kenapa Yahudi sampai tindak demikian, cukup studinya nanti kapan-kapan kita membahas tentang Yahudi, Pak Yusuf. Tapi intinya satu, hasadan in the anfusihim. Iri, dengki, hasad, atau bahasa kita hasud, yang memang sudah mengakar pada diri. Kenapa sampai seberat itu irinya kepada Nabi Muhammad? Itu ada sejarahnya. Jadi kira-kira tahun 100 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir 571. Kira-kira tahun 470. Itu terjadi migrasi besar-besaran Yahudi itu ke wilayah Madinah. Kenapa Yahudi migrasi dari Palestina ke Madinah? Karena Yahudi kalah perang oleh Persia. Jadi dia mencari suaka, cari perlindungan politik, kalah. Lalu mereka konsentrasi di dua titik, di Yasrib yang kelak namanya jadi Madinah, dan di Khaybar. Di dua tempat itu Yahudi itu pindah. Nah, sampai di Madinah dia mendominasi, pribumi itu dikalahkan. Karena mengapa mereka mendominasi? Karena kalau Arab profesinya petani dan peternak, si Yahudi pedagang. Nah, pedagang ini yang ngatur. Jadi ketika musim paceklik, naikkan aja harganya. Ketika musim panen, turunkan. Jadi si Arab rugi, petani dan peternak. Karena si tengkulak ini Yahudi, dia ngatur harga. Kedua, dia biasa menimbun. Jadi dia barang-barang hasil pertanian Arab ini dibeli dengan cara ijon, lalu ditimbun. Nanti ketika paceklik dikeluarkan dengan harga yang diatur.
Makanya konsep riba datang dari Yahudi. Konsep ijon datang dari Yahudi. Konsep nimbun datang dari Yahudi. Konsep mengatur harga suka-suka datang dari Yahudi. Arab kesel. Banyak, itu salah satunya. Tuh. Lalu yang kedua, ini kan Madinah ini jalur perdagangan internasional. Maka dia berusaha merebut, menguasai jalur ini menjadi wali kota Mekah. Dengan jadi wali kota dia dapat 3 keuntungan. Pertama, dapat keuntungan komoditas, barang dari Yaman, dari Mekah, nggak sampai ke Syria. Dia timbun. Barang dari utara, dari Yordan, Syria, dia borong. Tuh, jadi nggak sampai ke Mekah, apalagi sampai ke Yaman, terlalu jauh. Dia kuasai. Yang kedua, dia dapat keuntungan dari bea dan cukai. Itu kan ada lalu lintas barang, orang, kendaraan. Dia katakan, ada di wilayah kami yang jamin keamanan, tapi Anda bayar. Kayak uang preman gitu. Itu yang melahirkan konsep bea cukai. Itu ada pergerakan, 3 yang bergerak itu. Barang, orang, kendaraan. Atau kendaraan, barang, orang. Untung. Terjadilah rebutan. Konflik habis-habisan. Hanya berebut perut sebetulnya. Nah, ada satu perang 50 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, terjadi perang. Si Arab yang biasanya konflik sekarang bersatu. Yahudi kalah. Tuh, habis Yahudi kalah oleh Arab. Nah, saat kalah itu dia bersumpah, biarlah kami hari ini kalah, tapi nanti akan lahir Nabi akhir zaman dari kalangan kami. Kami beriman kepada Nabi akhir zaman. Kami akan jadi pembelanya. Kami akan jadi pengikutnya. Kami akan loyal. Kami setia. Kami bunuh kalian. Arab-Arab itu. Nah, membunuh itu sebetulnya dendam saja. Beriman kepada Nabi itu adalah, itu agama jadikan kendaraan politik. Gitu konteksnya. Sebetulnya dia intinya tuh ingin membalas saja kepada Arab. Tapi dia menggunakan kendaraan agama. Jadi agama gitu. Jadi cara analisisnya supaya tajam. Ternyata begitu Nabi Muhammad tahun 570 lahir, 40 tahun kemudian 610 jadi Nabi dan Rasul, dia gigit jari. Ya. Gigit jari karena ingin membalas dendam kepada kekalahan Arab itu, malah cucu-cucu musuh mereka yang jadi seperti Abu Bakar, jadi khalifah, Utsman jadi khalifah, loh jadi penguasa setelah Muhammad. Malah dulu nenek moyang mereka yang jadi musuh nenek moyang kami. Karena itu mereka tahu Islam itu benar, tapi tetap. Nah, inilah yang sampai mereka kemudian bisa membenarkan pandangan orang Mekah yang musyrik. Dianggap lebih baik, lebih lurus. Itu diplomasi politik kayak gitu. Nah, Yahudi yang kayak gitu tuh sekarang mendominasi politik internasional. Jadi kuliah kita tuh akar. Saya tuh akar kajian tentang Islam, tentang sejarah. Tapi untuk membaca yang modern tuh tidak bisa tanpa akar. Gimana lobby Yahudi internasional bisa dipahami? Kenapa resolusi Dewan Keamanan PBB selalu kandas? Itu kalau tidak membaca akarnya, membaca akar bisa lebih pahami dengan baik. Itu kira-kira. Mungkin itu saja dulu. Oh, nah sekarang saya membaca saja nih. Allah melaknat sikap Alkitab orang-orang Yahudi yang beriman kepada Jibri dan Togut. Karena sikap mereka ini menghancurkan ajaran tauhid yang diperjuangkan oleh Nabi Musa dan para rasul sebelum dan sesudah Nabi Musa, termasuk oleh Nabi Isa. Mereka pun dilaknat oleh Allah karena menjungkir balikan kebenaran dengan mengatakan bahwa jalan hidup dan keyakinan orang-orang kafir Makkah lebih benar dibandingkan dengan jalan hidup dan keyakinan orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah fenomena kekufuran itu seperti itu.
Ini ayatnya nih. Ataukah mereka dengki kepada manusia, kepada Muhammad? Karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Jadi dengki itu karena Muhammad. Kenapa Muhammad yang jadi nabi? Kenapa Muhammad yang jadi rasul? Kenapa Muhammad yang memimpin Madinah? Kenapa tidak kami? Kami lebih pengalaman, kami lebih unggul, kami lebih banyak nabinya ketimbang orang Mekah. Padahal tujuannya bukan itu, tujuannya bisa membalas dendam kekalahan terhadap Arab. Gitu. Padahal kan faqad ataina ala Ibrahim alkitab, kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim kitab. Keluarga Ibrahim itulah yang melahirkan Nabi Musa, Nabi Isa itu keluarga Ibrahim, Nabi Muhammad juga keluarga Ibrahim. Nah, diberi kitab, ada 3 kitab. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Wal hikmah ilmu. Doa atainahum mulkan azimah, dan kami pun memberikan kepada mereka kekuasaan yang besar, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman. Itu kan kerajaan yang besar luar biasa pada zamannya. Tapi setelah Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaan itu menjadi disintegrasi, terbelah menjadi 4 kerajaan kecil dan terus mengecil kecil sampai kemudian Yahudi diaspora. Panjang sejarah Yahudi. Diaspora itu menyebar kemana-mana, lalu mereka berusaha untuk ngumpul-ngumpul untuk rukun dengan mengambil simbol Bukit Zion. Bukit Zion itu bukit yang dalam Islam bukan Bukit Zion, namanya diganti oleh umat Islam Al-Mukabbar. Bukit ketika Umar bin Khattab mengumandangkan Allahu Akbar karena menerima penyerahan wilayah Yerusalem. Masjidnya memang Al-Mukabbar, tapi orang Yahudi tidak mau menggunakan Al-Mukabbar, gunakan aja Bukit Zion. Lalu mereka jadikan Zion sebagai ikon perjuangan untuk Yahudi kembali ke tanah Palestina. Padahal Palestina bukan punya mereka, mereka dulu nggak jadi masuk kok. Gitu. Maka akhirnya Zionisme itu. Dari Al-Quran ke sejarah politik internasional ya, subhanallah, kira-kira begitu. Nah, ini saya akan bacakan ini. Yahudi kecewa. Nabi akhir zaman itu bukan Yahudi. Tadi ya. Tahun 500 sampai 600 Masehi, Yahudi merembes ke Semenanjung Arabia, terutama di Khaybar dan Yathrib. Kemudian mereka bermigrasi dalam jumlah besar ke daerah ini. Ketika terjadi perang Romawi Persia, hingga penduduk Yathrib Madinah sejak itu terbagi 2. Penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli bangsa Arab yang terdiri pada 2 kabilah, yaitu Bani Aus dan Bani Hajrat. Pendatang bangsa Yahudi terbagi ke dalam 4 kabilah, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Kainuko, dan Bani Auf. Di antara mereka terjadi konflik yang meledak, jadi perang terbuka. Salah satu perang dahsyat Arab Yahudi adalah perang Buas, yang menyebabkan Yahudi menderita kekalahan berat. Menyikapi kekalahan ini, Yahudi bersumpah, biarlah hari ini kami kalah, tetapi akan lahir Nabi akhir zaman dari kalangan kami. Kami beriman kepadanya, kami jadi pengikut setianya, dan kami akan berperang bersama Nabi akhir zaman, membunuh Arab-Arab yang musyrik dan kafir. Kami akan menang karena pertolongan Allah. Yahudi kecewa karena Nabi akhir zaman itu bukan bangsa Yahudi. Mereka dengki terhadap Rasulullah, bukan tidak tahu beliau seorang nabi, tetapi tidak mau beriman karena ambisinya untuk balas dendam terhadap bangsa Arab tak tersalurkan. Nah, gitu. Itu tadi, kubur itu enggan, kubur yang keempat ini. Enggan saja. Ogah, enggan itu kira-kira kalau bahasa Betawi. Gitu. Nah, cukup banyak orang ini keterangan dari mana? Sumbernya buku sejarah, Pak. Cukup banyak. Buku sejarah versi kita atau yang versi yang objektif, Pak. Orientalis yang objektif. Ini malah saya baca ya itu. Baik ya, karena udah jam 9 lewat, kita cukupkan. Karena ini kita akan lanjutkan kembali. Nah, kita insya Allah
kita akan bagian yang kedua, masih konsep kufur dari slide. Oh, tapi tinggal sedikit lah, nggak banyak. Saya hanya ingin baca poinnya saja. Kalau gitu, perbuatan baik orang kafir itu di akhirat seperti abu ditiup angin keras. Nah, ini ayatnya. Yang berikutnya, perbuatan orang kafir di akhirat itu seperti fata morgana. Yang berikutnya, kufur. Lalu orang-orang kafir itu punya kebaikan, tapi nanti di akhirat jadi sia-sia. Jadi sampai di sini bisa saja orang yang bukan Islam itu punya amal, punya perbuatan yang manusiawi, kemanusiaan, kepedulian, itu baik, tapi tidak bisa dibawa ke akhirat karena dia mengingkari Allah. Maka sia-sia, akhirnya murka Allah yang akan mereka peroleh dan Allah jebloskan ke dalam jahanam. Kira-kira ini. Maka kufur itu bermuara pada jahanam. Kasihan. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Yang berikutnya, kulit orang kafir dalam neraka setiap harus terbakar diganti oleh kulit baru agar tetap merasakan azab. Mengapa demikian? Ini Pak Dokter lebih paham. Sebetulnya kalau orang dibakar atau luka bakar, di atas 50% lukanya itu sel-sel untuk merasakan itu sudah tidak berfungsi. Jadi artinya orang masuk neraka itu sebentar sakitnya. Karena begitu nanti setelah panas, hancur, lalu percuma dihukum juga karena sudah tidak merasakan. Nah, supaya tetap merasakan, Allah ciptakan kulit baru. Karena itu neraka ini terus saja penderitaan. Karena begitu dia luka bakarnya sudah tidak bisa lagi merasakan panas api, oleh Allah diganti. Sungguh orang kafir itu kepada ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab Allah. Gitu. Mungkin itu saja, sudah selesai. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang terhormat, baik yang mengikuti di Masjid An-Nur maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing, dipersilahkan untuk melanjutkan sesi yang kedua, yaitu tanya jawab atau dialog. Siapa yang memulai? Dengan segala hormat dipersilahkan. Kita akan berakhir 9:30 sesuai dengan rencana atau lewat sedikit juga sampai masih mungkin. Silakan Pak Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor, saya mau menanyakan mengenai tadi kan semua kufur itu kan artinya sudah mengingkari ya, mengingkari itu udah katakan kafir, enggan menerima apa segalanya. Tapi yang salah satunya ya dari kita mengingkari nikmat Allah itu kan ada nikmat, ada Allahnya sendiri sebagai zat. Apakah dua-duanya beda tipis kalau saya bilang sudah sama-sama kufur aja udah itu? Karena nikmat Allah kita, jadi kalau kita mengingkari nikmat Allah, kita anggap Allah itu sebagai apa? Iya kan? Keberadaan Allah itu sebagai apa? Kalau kita sampai mengingkari yang namanya nikmat Allah. Kita kan nggak mengakui akan rahmat dan rohimnya Allah misalnya. Tentang keesaan Allah, penciptaannya Allah. Kita nggak mengakui. Misalnya kerja kita ini karena kita sendiri, hasil kita. Nah, sebetulnya dia hidup tuh dari siapa? Gitu loh. Apakah artinya udah beda tipis banget tuh mengingkari nikmat Allah sama juga mengingkari zatnya sebagai Allahnya sendiri? Memang itu aja sih saya tanyakan. Terima kasih Pak Ustaz. Kita harus punya informasi yang lengkap. Jadi Allah
membedakan antara kufur nikmat dengan kufur kepada Allah. Allah sendiri yang membedakan. Kenapa Allah membedakan? Karena Allah itu bijaksana. Gitu. Lalu sekarang gimana penjelasannya? Gini penjelasannya, Pak. Tentang Allah itu, yang inti itu tentang wahdaniyah. Allah itu ahad. Tuh. Itu yang inti. Tuh. Ketika seseorang meyakini Allah itu ahad, maka orang ini sudah dalam posisi tadi menerima, membenarkan tentang wahdaniyat Allah. Tuh, wahdaniyat Allah. Nah, ini dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah, itu potensi iman sudah ada. Tapi ini belum tumbuh, belum berkembang. Karena itu ini tidak bisa disebut meyakini, tapi baru percaya. Itu. Iman, karena Al-Quran membedakan antara yu'minun dengan yuqinun. Beriman, meyakini. Iman yang kuat itu meyakini. Iman yang lemah itu percaya saja. Jadi orang ini masih memiliki butir kepercayaan tentang Allah ahad. Tapi dia kurang mantap atau mengingkari perbuatan Allah. Allah memberi nikmat, dia mengingkari. Allah Maha Penyayang, dia mengingkari. Allah baik, dia ingkari. Tetapi sikap seperti ini tidak sampai menghilangkan yang pokok. Wahdaniyah. Gitu. Nah, kalau wahdaniyat itu sudah diingkari, habis. Itu sudah kufur terhadap Allah. Gitu. Nah, konsep ini sampai kepada penjelasan bahwa perbuatan manusia itu bisa bukan menghilangkan iman. Nah, sampai perbuatan dosa, saya ulang, bukan perbuatan saja, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, sampai dosa besar itu selain tiga, selain kufur, selain syirik, selain nifak, kemunafikan, itu tidak menghilangkan iman, tapi menurunkan iman. Kufur nikmat itu dosa besar, tapi tidak menghilangkan iman, menurunkan iman, gitu. Menurunkan iman, jadi derajat iman yang hilang. Itu penjelasannya. Nah, penjelasan yang mengambil, tapi ada di kalangan kaum muslimin yang berpikir, ya sudah, kalau kufur nikmat sama dengan pohon Allah. Nah, itu bukan berasal dari Rasulullah, pandangan itu. Bukan dari kalangan sahabat. Tapi itu berasal dari orang-orang padang pasir yang biasa berpikirnya radikal. Nah, siapa yang gini? Itulah yang disebut dengan Khawarij. Gitu. Nah, Khawarij punya kesimpulan perbuatan dosa besar itu menghilangkan iman. Jadi kufur nikmat itu sama dengan kufur kepada Allah. Tapi maaf, itu Nabi tidak mengajarkan begitu. Sahabat juga tidak mengajarkan begitu. Itu datang dari pikiran orang-orang Khawarij. Khawarij ini ada positifnya. Positifnya dia menjadi betul-betul jaga banget, tidak mau berbuat dosa. Karena menurut dia dosa itu bukan menurunkan iman, tapi menghilangkan iman. Kalau ingin beriman lagi, tidak cukup dengan tobat. Harus kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dia sudah di luar. Imannya sudah keluar. Berarti dia tidak berada dalam bengkai orang beriman. Maka untuk balik lagi tuh bukan dengan tobat. Kalau tobat itu kan dia masih beriman. Cuma dengan hati yang kotor, pikiran kotor, perasaan kotor, kalbu yang tertutup. Namanya qasiyah.
Tuh. Nah, kita berada dalam posisi bukan ikut Khawarij, tapi ikut Rasulullah. Karena kita ikut sunnah. Al-Quran jelas. Ikut sunnah. Nah, pandangan ahli sunnah itu lebih bisa menggambarkan ada unsur bijaksana, ada unsur wisdom, cara menggambarkan sesuatunya ada interval turun. Tapi kalau untuk kalangan Khawarij nggak ada interval, begitu dosa besar langsung hilang iman. Interval itu tangga. Itu penjelasannya. Gitu kira-kira. Nah. Iya. Betul. Jadi iya. Keesaan Allah dia masih percaya. Tapi dia tidak meyakini perbuatan Allah. Tentang Allah tuh ada 4 poin, Pak. Iya. 1, punten tentang Allah ini ngajinya tauhid ini. Zat Allah yang ahad tadi. Iya. Itu. Lalu yang berikutnya nama Allah. Yang dalam nama Allah tuh tergambar perbuatan Allah, tergambar sifat Allah. Nah, dia abai tentang nama Allah yang di dalam nama Allah itu mencerminkan sifat Allah dan perbuatan. Jadi kalau diuraikan semuanya jadi 4. Zat, nama, sifat, perbuatan. Nah, kita beriman tuh insya Allah mudah-mudahan kita bukan hanya percaya tapi yakin. Nah, keyakinan itu oleh Al-Quran digambarkan dengan kalimat tersendiri. Misalnya, wabil akhiratihum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yakin. Gitu. Padahal di atas sudah sebut beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib itu kan termasuk akhirat. Kenapa di atas disebut beriman kepada yang gaib, di ujung ayat dan mereka meyakini? Karena ada jenjang antara percaya dengan yakin. Kalau yakin itu iman yang kuat. Kalau percaya sekadar mengakui, membenarkan zat Allah yang satu. Gitu kira-kira. Nah, sekarang kita tergambar apa tugas kita dengan ngaji ini? Meningkatkan dari kapasitas percaya menjadi yakin. Keren. Semoga Allah membimbing kita sampai akhir hayat di posisi yakin. Kita nggak berani berbuat maksiat sama seperti takutnya orang Khawarij. Tapi kita tidak punya kesimpulan orang berbuat dosa besar otomatis hilang iman. Karena Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Dan Al-Quran juga secara garis besar tidak begitu. Gitu kira-kira, Pak? Ya. Terima kasih. Sama-sama. Punten kalau saya agak lebih detail gitu ya. Dan ini ngaji harus detail, apalagi masalah keyakinan tuh saya ikut pendapat seperti para ulama. Kalau menjelaskan tentang akidah harus sampai detail. Karena resikonya kalau nggak selesai berarti umat membawa persepsi yang belum lengkap gitu. Yang dosa bukan umat, yang ngajar yang berdosa. Saya tidak mau begitu, Pak. Masya Allah. Gitu. Baik, silahkan dari siapa nih? Pak Uli? Pak Dokter? Atau dari luar? Ya. Siapa dulu, Pak Uli? Silakan. Nggak, silakan yang dia kasihan jauh. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau bertanya aja, Pak Ustaz. Apa yang dimaksud dengan munafik? Karena kadang ada istilah orang-orang dibilangin munafikum. Orang-orang ya? Munafikum. Munafik, iya. Terus? Iya. Apa batas-batasannya itu yang dimaksud munafik? Apakah karena sudah sholat tapi masih aja misalnya udah tahu itu korupsi salah,
berdosa, tapi dikerjakan gitu loh. Apakah termasuk golongan orang munafik itu, Pak? Terima Eh, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari Makassar ya, Bu? Saya orang Makassar, Pak, tapi di Jakarta, tinggal di Jakarta. Baik, terima kasih. Begini Bu Andi, ayat tentang munafik belum kita bahas. Kita baru Oh, sampai ayat 6. Ayat munafik itu nanti di ayat eh, mulai ayat 8 sampai ayat 20 Al-Baqarah. Kita baru di 6. 6, 7, baru nanti 9 sampai 20. Tapi enggak apa-apa, walaupun belum akan saya jelaskan. Munafik itu dari kata nafako yang artinya bolong. Ada lubang, bolong. Lubang ini ada di dalam hati. Jadi itu tempat ini rahasia. Rahasia antara setiap pribadi dengan Allah. Kalau Allah tahu semua. Orang beriman mengisi ruang ini dengan keyakinan la ilaha illallah. Kalau lebih khusus lagi, Allahu Allah. Kokoh itu. Karena itu, untuk orang beriman, lubang ini terisi dengan kesadaran tentang dilihat Allah, diperhatikan Allah, diawasi Allah. Gitu. Jadi melahirkanlah tingkat sumber moralitas yang tinggi. Karena dia merasa, walau aku sendiri, tapi ada Allah. Allah yang kedua. Allah melihat. Kenapa orang beriman sampai pada tingkat kesadaran semikian? Karena imannya sampai pada keyakinan. Ruang itu terisi. Inilah yang disebut sumber moralitas. Sumber integritas, sumber kejujuran, sumber kebaikan. Nanti ketika akan sakaratul maut, ini yang berfungsi. Mengantarkan kita kembali kepada ridho Allah. Itu di lubang ini. Tetapi orang munafik jeli itu digunakan untuk bersembunyi. Dia sembunyikan kekufuran. Dia sebetulnya mengingkari Allah. Dan kufurnya bukan kufur nikmat. Kufurnya kufur tentang Allah sendiri. Wahdaniyat Allah, keesaan Allah dia ingkari. Tapi dia tutup dengan mengatakan beriman. Karena itu inti kemunafikan itu bohong. Apa intinya orang munafik? Bohong. Apa yang dibohongi? Dirinya sendiri. Oh iya. Gitu. Yang dibohongi adalah dirinya sendiri. Saya ingin intinya dulu. Apa intinya munafik? Bohong. Siapa yang dibohongi? Dirinya. Karena dia menyimpan kufur, tapi menyatakan beriman. Iman itu, Bu, ketika diumumkan ada 8 poin. Saya hitung ya satu-satu pelan. Pertama, iman itu diucapkan. Kedua, iman itu dipikirkan. Ketiga, iman itu dirasakan. Dirasakan. Diucapkan, dipikirkan, Dirasakan. dirasakan. Keempat, dihayati. Keempat dulu, 4 dihayati. Kelima, dijiwai. Oh. Keenam, mengakar. Setelah itu, iman muncul pada sikap. Ketujuh. Kedelapan, iman muncul pada perilaku. Jadi ada 8. Orang munafik cuma ngambil 1, Bu. Orang munafik cuma ngambil 1. Kali aja tuh di mulut saja. Ya. Nah, orang munafik cuma ngambil atau dia hanya mengatakan saja. Pikirannya tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Meresapan tidak ada. Menjawai tidak ada. Mengakar tidak ada. Sikap tidak ada. Perbuatan tidak ada. Karena itu orang munafik sebetulnya orang kafir. Itu saja. Dan lebih berat dibandingkan orang kafir. Kalau orang kafir kan terbuka. Gentle. Jadi pengecut. Gitu. Nah, di zaman modern kita berhadapan dengan orang munafik.
tapi kita tidak bisa menembus hati. Karena itu kita tidak boleh gegabah menilai orang munafik. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang disembunyikan di dalam hatinya. Itu masalahnya persoalan personal antara dia dengan Allah. Allah. Karena itu kita Jadi hanya nggak bisa melihat sembarang tanda. menuduh orang munafik ya Pak. Iya, kita hanya oleh Allah hanya bisa melihat tanda, ciri. Rasulullah menyebut ciri orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzdzaba. Apabila berbicara bohong. Bohong. Kalau bohongnya itu kepada rakyat dan berulang-ulang, wah itu udah berat. Kalau sebuah negeri dipimpin oleh pribadi yang kayak gitu, saatnya kita ganti rame-rame. Tapi kita menggantinya harus legal. Ya. Iya, ganti harus segera ganti. Itu. Saya tahu di negeri mana lah, negeri mana sajalah. Saya hanya menyarankan kalau sebuah negeri dipimpin oleh pemimpin yang tukang bohong, ya kita nggak bisa berlama-lama karena tidak ada keberkahan. Ya. Gitu. Itu. Ya, Kedua, terima kasih, wa Pak. idza wa'ada ahlafa. Apabila berjanji tidak ditepati. Yang ketiga, wa idza tumina, apabila mendapat kepercayaan, khona. Tidak amanah. Nah, ini ciri munafik. Oleh ulama dibagi. Ini munafik dalam akhlak. Akhlaknya busuk banget. Ya. Apakah munafik dalam akhlak itu otomatis mencerminkan munafik dalam keyakinan? Belum tentu. Inilah Islam bijaksana. Nabi mengajarkan bijaksana Islam. Jadi kita tidak boleh langsung memvonis ini orang munafik sampai tingkat kufur. Loh, itu kan wilayah pribadi. Kecuali kita melakukan wawancara mendalam. Hanya secara mendalam. Kalau kesimpulan kita sudah konkret, konfirmasi. Benar nggak begini? Kalau sudah benar, nah tugas pemerintah yang adil, yang benar, mendidik orang ini. Dia tanya, apakah kamu tetap dalam Islam atau kamu pindah agama? Kalau dia katakan, sudah pindah agama, terhormat pindah agama. Karena dia jelas identitasnya. Ketimbang aku jadi muslim, padahal bukan muslim. Jadi itu kira-kira penjelasannya. Sedangkan yang ibu contohkan, itu lebih banyak pada muslim, tapi sifatnya busuk. Itu kategorinya bukan munafik, tapi al-mujrimun. Pelaku dosa besar. Kira-kira begitu Bu Andi penjelasannya? Ya, makasih Pak Ustadz. Makasih banyak. Iya, ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa Prof? Baik. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit pembukaan dulu nih Prof. Memang kajian ini agak berat juga nih, agak beda-beda tipis. Kadang-kadang kalau enggak menyimak betul kita sulit juga saya membedakan kafir, kufur tadi kan. Jadi tadi kan Prof sampaikan kufur itu menolak, menutup itu kalau enggak salah saya tadi. Ada 5, ada 5. Ya 5 ya Pak ya. Ada akal lagi kan, kemudian ada kemudian mengingkari nikmat dan zat Allah itu sendiri, kemudian juga enggan dan melawan, kan begitu ya Prof ya. Yang saya mau tanyakan Prof kepada Prof untuk saya ingin membawa konteks tadi itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari ini Prof. Bagaimana kita mengaplikasikannya. Maksud saya ini begini Prof. Kalau kufur itu kan sifat. Jadi artinya yang apakah itu kaum muslim atau mukminin atau tingkatan orang yang dekat dengan Allah itu kan Prof pernah menjelaskan. Ada 5 tingkatan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dari tingkatan tadi itu melambangkan tingkat keimanan atau tingkat mungkin peribadatannya juga sekalian. Dan tingkatan ini kan sudah pastilah namanya up and down gitu kan, bisa naik bisa turun. Kira-kira sifat kufur ini supaya kita terhindar dari posisi-posisi kufur ini, ya saya jujur saja tidak akan mungkin orang gampang melihat kita
di situasi kufur apa tidak pada kondisi-kondisi tertentu. Apakah mungkin komunitas yang anggapnya sama-sama komunitas kita satu masjid ini, mungkin ada kita pada posisi di akal kita itu masih ragu-ragu. Kemudian ada di posisi orang melihat kita normal saja, tapi pada posisi itu sebetulnya kita ada kufur nikmat sekian persen lah kira-kira. Atau kita ada mengingkari Allah itu pada posisi sekian persen. Kondisi-kondisi kufur tadi itu karena ini akhirnya ancamannya kan jahanam tadi. Ini kan beratnya kan di situ ancaman ini. Walaupun ada proses pengampunan, saya nanti bisa perjelaskan. Yang saya maksud ini bagaimana prioritas kita, karena saya sangkutkan tadi pernah membacakan ayat, ya Muhammad, kira-kira begitulah. Tidak ada gunanya apapun yang kamu katakan atau yang tidak katakan dan tidak engkau katakan kepada yang kufur tadi. Ini yang saya maksud, ada tidak tanggung jawab ulama atau orang pintar atau orang yang paham agama untuk konsep mengamankan kufur di kondisi orang yang muslim tadi atau mukminin tadi atau di kelompok tadi. Itu yang saya khawatirkan, adalah tanggung jawab itu. Jangan sampai mereka menganggap ini tidak perlu lagi untuk dicampuri dan ini hanya datangnya hanya hidayah Allah saja. Ini yang kita khawatirkan. Kalau mereka memegang ayat tadi, capek juga kita ngomongin itu udah urusan dia sajalah. Tetap sehingga ini menjadi mereka mencari jalan sendiri, atau mereka semakin mendalam dengan kekufurannya, atau yang memang betul-betul mereka mendapat hidayah tadi. Konsep yang seperti apa yang kita sebagai untuk kelompok kecil kita aja, Prof. Tidak mungkin keluarga lah. Bagaimana kita untuk menghandle kalau terjadi model-model yang seperti tadi. Itu satu. Hampir sama aja. Kemudian kita ini memang sepertinya kalau mendengar ceramah tadi, kita memang tidak ofensif untuk melawan, bukan melawan, memberikan, memutarkan atau mengajak kepada kebenaran yang lawan dari kufur tadi. Lawan kufur tadi kan 5 juga itu yang Prof sampaikan. Maksud saya ini begini, kalau lebih-lebih kita prioritasnya untuk muslim yang kufur atau orang yang kufur kitabi tadi atau kafir tadi. Sehingga ya kadang-kadang kalau kita lihat agama lain, ya mereka ofensif untuk menganggap kalau kita, ini gembala yang lari nih, gembala. Kalau kita sepertinya tidak ada seperti itu. Apakah yang memang begitu? Ini yang perlu juga kita tahu. Apalagi orang yang kufur atau kafir karena budaya tadi, bukan karena kafir kitabi. Artinya apa? Orang yang kafir budaya kan memang belum terpapar dengan kitab-kitab tadi. Apakah tidak ada kewajiban kita untuk menyampaikan? Ini perlu juga dianukan. Atau ya memang kita sudah sama-sama menganukan ayat tadi. Ya dikatakan tidak dikatakan Muhammad sama saja lah itu. Kira-kira begitulah. Kalau bagi orang kafir tadi. Kalau begitu konsep yang kita bawa seanunya, justru terbalik. Umat kita semakin kecil, umat anunya semakin besar nih. Di samping di internal kita sesama muslim juga tergerus ini, Prof. Tergerus terus. Kemudian yang kafir kitabi dan kafir yang budaya tadi juga kita tidak bisa mengajak ya kita, kalaupun mereka masuk ke kita semata-mata karena kita menganggapnya wah mereka dapat hidayah lah. Kalau ada orang ilmiawan dia karena keilmuannya dan dilihatnya ada di Al-Quran, dia kira-kira terbukalah akalnya. Ternyata ini ada di Al-Quran, maka dia masuk. Bukan karena ofensifnya kita, gitu loh, Prof. Ya. Jadi mungkin itu pertanyaan saya kepada Prof. Untuk kepentingan harian lain. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dokter. Pertanyaannya komprehensif. Memang saya belum sampai ke situ. Gini, yang pertama, Rasulullah SAW itu mendapat 3 tugas. Tugas yang pertama, tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Jadi Nabi harus menyampaikan kepada seluruh manusia. Tabligh.
Tapi menyampaikan itu harus jelas. Al-Quran mengatakan wa ma'alaika illal balagul mubin. Tidak ada kewajibanmu Muhammad kecuali menyampaikan dengan terang, dengan jelas. Jadi tugas yang pertama seorang suku tabligh. Rasul disebut mubaligh. Setelah Nabi menyampaikan pesan, informasi yang lengkap, menyeluruh tentang Islam, tentang Al-Quran. Lalu yang kedua adalah mengajak. Jadi ajak mereka. Namanya mengajak itu dakwah. Nabi disebut da'i. Ayatnya surat An-Nahl ayat 125, 126, 127, surat 16. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah oleh Muhammad manusia itu seluruhnya nih, tugas Nabi bukan hanya kepada Allah, tapi dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan nasihat yang menyentuh, dan dengan perdebatan yang berkualitas. Jadi ada 3 cara. Dengan hikmah, dengan nasihat yang menyentuh hati, menyentuh rasa, dan dengan perdebatan yang berkualitas. Nah, tapi pada saat mengajak itu tidak boleh memaksakan. Kalau mereka mengambil sikap menolak, mengingkari, menutup, menolak, enggan, muncul ayat la ikraha fiddin, jangan dipaksa Muhammad. Itu begitu prinsipnya. Begitu umat ini menerima, maka Nabi punya tugas yang ketiga, yaitu membimbing, irsyad. Nabi mursyid, pembimbing. Itu 3 tahap. Nah, oleh sebab itu dalam struktur pemerintahan Islam itu ada tugas bimbingan. Kebetulan negara kita juga ini harus kita pertahankan. Itu ada Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama itu bagian daripada organisasi negara. Itu diatur dalam hukum tata negara, dalam hukum administrasi negara. HTN kita mengatur. Han itu hukum administrasi negara diatur. Ini bagian daripada struktur negara. Nah, salah satunya ada tugas bimbingan. Bimbingan itu untuk semua agama. Di kalangan kaum muslimin ada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Untuk Katolik, Bimas Katolik. Untuk Hindu, Bimas Hindu. Untuk Konghucu digabung dengan Buddha. Karena Konghucu belakangan. Gitu, Bimas. Nah, ini yang belum berfungsi dengan baik. Menteri Agama bukan ini dimaksimalkan, malah ngomong yang bukan tugasnya. Tandanya Menteri Agama nggak tahu organisasi. Ya paham ya. Tugas utamanya ini membimbing ini. Bimas. Nah, bimbingan ini, kok tadi terbagi 2, internal, Muslim, dan eksternal. Eksternal itu tadi seharusnya dakwah yang benar itu ditujukan kepada yang bukan Muslim. Nah itu. Seperti Nabi menyampaikan, mengajak, itu kepada yang bukan Muslim. Tapi kalau sudah di dalam, itu pembinaan. Nah sekarang dakwah itu hanya pembinaan ke dalam. Keluar dianggap. Ini ada dilema. Dalam sejarah Indonesia, ini baru diputuskan tahun 69, Pak. Bahwa dakwah itu hanya ke dalam. Itu zaman Menteri Agama Pak Muhammad Dahlan. Kenapa 65? Itu transisi dari Orde Lama kepada Orde Baru. Gitu. Nah, kenapa itu muncul bahwa dakwah itu hanya untuk internal? Karena melihat orang-orang luar Islam mengajak orang-orang yang sudah beragama Islam. Kan cukup banyak agamanya sudah Islam, tapi dibujuk untuk masuk agama tertentu. Untuk mengambil keputusan itu, Pak Harto minta Menteri Agama, coba sekarang
gerakan misi atau dakwah itu internal saja. Tujuannya bagus. Tetapi jadi bagi Islam ada ruginya. Spirit untuk mengajak kepada yang bukan muslim jadi tertutup. Mengapa? Karena ada orang lain yang mengajak orang-orang yang sudah beragama Islam untuk pindah kepada agama, dibujuk dengan supermi dulu konsepnya, dibujuk dengan uang, dibujuk dengan apa. Nah, Pak Harto mengambil sikap. Satu sisi ada benarnya karena dia konsultasi dulu. Bedanya dengan yang lain, Pak Harto tuh dia sadar dia tidak paham, nanya gimana itu kira-kira. Nah, sekarang Menteri Agamanya nggak tahu tugas. Punten. Ya, gitu. Jadi kembali lagi ke tema kita adalah jadi gimana yang internal? Nah, yang internal itu terstruktur. Tugas besar itu negara, pemerintah. Tapi ketika negara atau pemerintah yang organisasi pemerintah, Kementerian Agama lah katakanlah di Indonesia, belum maksimal, maka tugas itu bergeser kepada ormas yang mewakili Muslim, NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Wasiliyah. Tapi ketika itu juga belum mewakili, di mana intinya? Yang paling inti itu pada keluarga. Kepala keluarga masing-masing care terhadap keluarga, istri, anak. Nah, sekarang detailnya gimana? Kontennya yang tahu tentang keberagamaan anak kita, mantu kita, cucu kita, kita seharusnya. Keberagaman itu dibagi dua. Satu keberagaman formal. Mungkin tanya, apakah kamu sudah tahu rukun iman, rukun Islam? Itu tingkat dasar. Apakah kemudian itu sudah memahami apakah hanya kepercayaan atau keyakinan? Nah, kita harus paham. Tapi karena kita kebanyakan umat ini tidak punya waktu, tidak punya kompetensi, dia titipkan ke sekolah. Itu hanya titip. Tugas pokoknya tetap pada keluarga. Tapi pada saat keluarga tidak bisa karena punya kesibukan, maka seharusnya anak dititipkan ke lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu adalah penyambung tugas orang tua. Lalu apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi itu apakah sebatas wilayah formalnya beragama atau masuk ke wilayah bagaimana menghayati, bagaimana meresapkan, bagaimana agama menjadi sikap, jadi attitude. Nah, ini kira-kira. Karena itu, pengajian kita seharusnya membekali setiap keluarga sampai kepada bisa mengevaluasi, bisa mengukur keluarganya. Itu kira-kira. Karena yang tahu tentang keluarga ya seharusnya bapaknya, ibunya sebagai wali. Wali itu yang ngurus, yang ngatur, yang mengelola, yang memimpin keluarga. Subhanallah. Itu kira-kira. Nah, apa substansinya? Substansinya apakah keluarga kita sudah betul-betul meresapkan, menjiwai agama sampai kepada sikap-sikap yang substansi. Kalau belum, berarti ada upaya kita untuk memperbaiki. Nah, kemudian gimana sikap yang harus dibutuhkan? Saya sampai kepada tingkat doa. Gini doanya, Pak. Kalau kita sendiri dalam keadaan saya tidak tahu apakah terlintas nggak dalam pikiran saya kekufuran terhadap nikmat. Apakah pernah terlintas nggak dalam pikiran kita ragu tentang perbuatan Allah? Maka ada doa. Saya akan terjemahkan ini doa dalam bahasa Arab. Saya juga tidak hafal sepenuhnya, harus lihat lagi, terus terang saja. Tapi intinya gini, doanya, ya Allah, kalau di hatiku terlintas meragukan tentang keesaanmu ya Allah. Kalau dalam hatiku pernah terlintas meragukan tentang katakanlah tentang jaminan engkau menjamin rezeki setiap orang.
Ampuni ya Allah. Sebutkan saja. Lalu bimbinglah kami, bimbinglah aku, bimbinglah keluarga kami, anak kami, cucu kami, supaya jadi pribadi yang meyakini tentang kemahakuasaan Engkau, jaminan Engkau, pengampunan Engkau, keriduan Engkau, sehingga kami terbebas dari segala jenis keraguan tentang Engkau ya Allah. Dan kami menjadi orang yang meyakinimu dengan keyakinan yang sebenar. Gitu kira-kira doanya itu. Nah, saya ingin menyampaikan mulai dari konsep filosofinya sampai ke teknis. Nah, kalau udah doa, udah teknis. Tapi intinya di doa. Di situ ada kesadaran, kemungkinan kita terpeleset, kemungkinan kita salah ucap, salah perasaan, salah terlintas. Harus sampai tingkat itu. Dengan itu ada monitor, ada evaluasi bahwa kita sampai akhir hayat benar dalam keadaan murni bertauhid, murni beriman, murni berakidah. Dan kita bisa mengetahui bahwa kita meningkat dari sekadar percaya menjadi kepada meyakini. Kira-kira seperti itu. Gitu. Nah, itu tugas siapa? Lalu intinya adalah Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kamu pemimpin. Dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya. Kepala keluarga itu pemimpin terhadap istri dan anak-anak. Jadi inti kepemimpinan itu pada tingkat kepemimpinan yang substansi, yaitu keluarga. Inilah pendapat sosiolog juga menyebutkan bahwa keluarga itu inti sistem sosial masyarakat. Itu kira-kira. Saya kira sudah merangkum semua yang disampaikan Pak Dokter. Gitu kira-kira. Mangga, ini melalui Pak Uli moderator lah. Pak Uli difungsikan sebagai moderator. Pak Uli masih kita bisa ya? Nah, bisa lah insya Allah. Masa Pak Adam nggak dikasih kesempatan? Ini nabi yang paling awal dari para nabi yang 20.000. Ini contoh, misalnya gini Pak. Seseorang hidupnya dikasih dengan penderitaan yang berat. Saya pernah beberapa waktu yang silam menyimak seseorang yang konsultasi agama. Kira-kira singkatnya seperti ini. Pak Asep, saya berhenti sholat duha. Saya nggak mau lagi tahajud, nggak mau lagi duha. Percuma. Suami saya selingkuh dengan teman kantornya. Anak saya satu pakai narkotika. Yang perempuan hamil di luar nikah. Betul-betul saya malas. Tuhan tidak lagi memperhatikan keluarga kami. Tuhan nggak sayang sama kami. Gitu. Nah, ini contoh yang agak berat. Padahal tentu semua itu harusnya dievaluasi. Bukan sampai dia mengambil sikap berhenti sholat tahajud, berhenti sholat duha, dan menganggap percuma. Nah, ini sudah mulai kufur nikmat yang berat, bergeser sebentar lagi semakin tipis, bisa jadi kepada kufur terhadap Allah yang tadi sampaikan oleh Pak Ari. Gitu. Ini contoh pergeseran itu bisa. Udah berat. Itu kira-kira. Nah ini itu sudah di ujung kufur nikmat paling berat. Tinggal beberapa langkah lagi kepada kufur terhadap keesaan Allah. Sekarang kufur nikmat yang ringan. Gini. Betulnya dia dikasih sehat. Dikasih juga tenaga. Dikasih hidup yang gagah.
tapi tidak mau berusaha, malas. Kata kitanya, kenapa kamu nggak kerja? Pusing gue, percuma. Jadi dia tidak melihat dirinya sehat, tidak melihat dirinya punya kemampuan, tidak melihat dirinya punya kesempatan. Semua dilihat susah. Cari kerja zaman sekarang susah. Repot. Tuhan sepertinya tidak memberikan yang baik buat kami, buat aku. Padahal dia muda, dia sehat, dia gagah. Nah, muda, sehat, gagah itu nikmat. Tapi dia memandangnya dengan pandangan kurang, tidak terasa, tidak ada tenaga, nggak ada peluang, nggak ada kesempatan untuk cari kerja. Dia termasuk kategori yang kufur nikmat. Jadi kufur nikmat itu bisa tampil dalam pribadi yang malas, pribadi yang tidak memiliki etos, pribadi yang tidak punya usaha, tidak melihat dirinya punya energi, punya potensi, punya kemampuan, tidak terlihat. Karena itu melahirkan pribadi yang pesimis. Nah, sikap pesimis itu sebetulnya lah sudah Allah menyulitkan dia sendiri, karena dia menyulitkan tidak melihat nikmat Allah. Dalam bentuk konkret cukup banyak, Pak, orang-orang begitu. Kalau kita menggali saja tentang etos, tanya anak-anak muda yang belum punya pekerjaan, nggak melihat. Nah, itu kufur nikmat. Mudah-mudahan tergambar contohnya. Gitu. Kebalikannya, kalau dia tidak kufur nikmat, tidak begini. Boleh jadi dia lahir dari keluarga miskin, dengan segala keterbatasan secara sosial. Tapi dia ingin lawan. Biar kami miskin, kami mau kerja, kami mau usaha, kami mau berbuat, kami melakukan. Nah, kalau itu namanya syukur nikmat. Syukur in action tapi. Karena kufur lawannya syukur. Nah, kalau mengambil sikap seperti ini, Allah akan bantu. Karena dia punya spirit, saya kerja, saya ingin bertanggung jawab, saya ingin maju, saya ingin berhasil, saya ingin sukses, dan terus, ya Allah, mudahkan kami. Ya Allah, bimbing. Allah akan memudahkan. Ternyata bisa dipertemukan dengan orang yang membutuhkan tenaga kerja. Ternyata bisa dipertemukan dengan orang yang bisa membutuhkan keahliannya, keterampilannya. Dimudahkan. Karena kerja itu intinya jaringan, Pak. Silaturahim bahasa agamanya. Bahasa kita jaringan antara yang punya keterampilan, manpower, dengan yang orang punya usaha, punya tenaga, punya perusahaan, punya bisnis, dan dia membutuhkan. Tidak bisa dong bisnis tanpa tenaga kerja. Ini butuh kerja. Nah, itu dipertemukan. Jadi Allah akan memudahkan. Karena yang bersangkutan syukur nikmat. Gitu kira-kira lah. Karena itu urusan kerja itu bahasa agamanya silaturahim. Bahasa teknisnya terjadi komunikasi, kolaborasi, interaksi antara orang yang memiliki manpower, tenaga kerja, punya keterampilan, punya keahlian, atau punya semangat untuk belajar, untuk mengembangkan diri. Yang penting punya semangat untuk mengembangkan diri. Nah, dimudahkan oleh Allah. Keren, Pak. Itu yang tadi. Kalau bersyukur Allah tambah. Kalau begitu, maka tugas kita adalah mengembangkan pribadi-pribadi dari malas menjadi etos. Dari diam menjadi dinamis. Dari kalau istilah Soekarno, kalau menyebut ada dua istilah, sontoloyo, gitu, menjadi pribadi-pribadi yang gesit, semangat, mengembangkan diri. Nah, itu namanya pengembangan. Sangat penting anak muda kita mendapat sentuhan pengembangan. Pengembangan ini nanti akan disebut juga pemberdayaan. Jadi dia punya daya.
Kita kira-kira penjelasannya. Cukup tergambar konteksnya? Terima kasih. Bapak dan Ibu yang terhormat, mungkin masih ada Bapak dan Ibu yang mengikuti melalui aplikasi Zoom yang ingin menyampaikan. Saya ingin menyapa beberapa yang tampak di layar. Salah satunya Pak Asril Rahim. Assalamualaikum Pak Asril. Masya Allah, ini pengurus Masjid Raya Pondok Indah. Dan yang lain nih Pak Muhtar, ketua kita ternyata mengikuti melalui Zoom juga. Assalamualaikum Pak Muhtar. Dan yang lain Pak Muhammad siapa ini? Oh, Muhammad Alamsyah. Ibu atau Bapak nih Pak Mersi Muhtar. Silakan kalau ada ingin disampaikan. Kita masih punya waktu sedikit. 5 menit atau 10 menit sebelum jam 10 kita akan mengakhiri kajian ini pada pukul 22. Cukup? Gimana Pak? Cukup. Bapak dan Ibu yang terhormat, rupanya kita sudah cukup karena sudah hampir menjelang jam 10. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita. Insya Allah 2 minggu ke depan kita kaji juga tafsir tematik, masih akan melanjutkan kajian tentang tasawuf Islam, dan nanti berikutnya kita akan lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 7. Satu ayat saja sekali ngaji tidak apa-apa. Tapi kita akan komprehensif dengan ayat-ayat lain yang senada. Mari kita akhiri dengan sama-sama kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Asep. Sama-sama Pak Asril, Bu Andi. Mudah-mudahan satu waktu kita bertemu di Masjid An-Nur. Amin, amin, amin. Amin. Masjid kita welcome untuk seluruh jamaah dari berbagai tempat untuk gabung di sini. Biasanya saya dijadwal pada Ahad keempat di sini di Masjid Subuh. Tapi kalau melalui kajian ini setiap 2 pekan ya Pak Uli, insya Allah. Terima kasih semuanya. Saya mohon izin untuk undur diri sampai ketemu 2 minggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.